Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Para pemirsa channel Hidayah Minang, sanak saudara di rantau maupun di kampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang cara bertahan hidup atau melihat peluang-peluang usaha di masa pandemik wabah corona saat ini, di mana kondisi pandemik corona memberi dampak yang sangat besar kepada sebagian masyarakat, walau sebagian yang lain tidak begitu merasakan dampaknya, terutama di daerah perkampungan-perkampungan di mana penduduknya yang rata-rata petani itu tidak begitu merasakan dampak dari pandemi corona. Yang terasa di kampung hanyalah masalah persoalan penjualan produk menurun dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain banyak juga saudara-saudara kita yang cukup berdampak terhadap kondisi pandemik saat ini. Maka perlu upaya, perlu usaha yang bisa memberikan, yang menjadi penunjang untuk mampu bertahan dari kondisi pandemik saat ini, terutama bagi kalangan seniman, budayawan, yang dimana acaranya pada khusus tahun 2020 ini banyak yang di-cancel, banyak yang bahkan dibatalkan, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau mencukupi kebutuhan hidup. Syukur-syukur bagi yang punya tabungan yang memadai, mungkin masih berada di posisi aman. Tapi di sisi lain banyak dari kita yang telah kehabisan pasokan cadangan atau tabungan kita menghadapi kondisi yang telah berlangsung cukup lama ini. Maka perlu kita melihat peluang-peluang usaha untuk mampu bertahan hidup dari masa dan situasi pandemi saat ini. Apalagi kalau seandainya kondisi seperti ini bisa berlangsung sampai akhir 2021. Yang pertama, sebagaimana yang telah saya upload pada video atau channel Hidayah Minang ini, dari dulu saya mencoba mengangkat berbagai tema, baik itu peluang usaha, secara saya hidup di kampung, melihat potensi-potensi yang ada di sekitar kita, seperti beternak ayam, ternak ikan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Namun mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan kondisi perkotaan yang mungkin tidak mempunyai lahan yang luas, lahan yang memadai untuk bercocok tanam dan lain sebagainya, baik untuk beternak atau segala macam. Jadi konsep yang pertama, apalagi saya seorang pemerhati atau peneliti silek, di mana silek itu adalah ilmu bela diri, di mana ilmu bela diri yang sejati bukan sekadar bela diri dari serangan musuh atau di dalam sebuah pertarungan, tapi bela diri untuk kehidupan seperti kondisi saat ini. Bagaimana kita mampu membela diri dari serangan musuh yang tidak terlihat seperti COVID-19 ini. Intinya silek mengajarkan tentang konsep cara bertahan hidup, bagaimana kita melihat peluang-peluang untuk mampu bertahan dan memenangkan sebuah pertarungan di dalam arti yang sangat luas. Dan konsep yang paling penting adalah memanfaatkan lingkungan apa yang ada di sekitar kita, dan ini yang kunci utama di dalam silek Minang. Jadi dalam masalah atau cara bertahan hidup dari pandemik ini, kalau seandainya kita punya lokasi dan lahan yang cukup luas untuk mengembangkan berbagai macam usaha yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita, tetap bisa beternak ayam, ikan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan yang tidak punya lahan? Nah, disinilah perlu pemahaman tentang hakikat kehidupan. Yang perlu kita cari dan kita lihat adalah potensi yang ada di dalam diri kita sendiri, di mana setiap kita pada hakikatnya memiliki potensi,
memiliki kemampuan yang terkadang selama ini sering diabaikan dan sering terlupakan. Jadi perlu kita kenali kembali apa potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi sehingga ketika kita mengenal potensi yang kita miliki, maka dengan mudah kita mengembangkan dan mampu menghadapi kondisi corona saat ini. Jadi dalam konsep bela diri, cara bertahan hidup adalah mengeluarkan kemampuan diri. Kita perlu menelusuri, mengenali hakikat diri kita sendiri, apa kemampuan yang kita miliki, apa potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga itulah yang akan dikembangkan. Kalau kita mencoba mencari peluang-peluang di luar diri kita, maka itu membutuhkan proses yang lebih panjang. Umpamanya ketika kita di PHK dari sebuah perusahaan karena kondisi pandemik ini, maka kita harus mencari peluang usaha di luar, dan itu butuh waktu untuk mempelajari bagaimana caranya, strateginya, manajemennya, segala macam. Tapi kalau seandainya potensi itu ada di dalam diri kita, maka dengan mudah kita akan mengembangkannya. Dan inilah salah satu yang saya coba mengaplikasikan, mencoba mempraktekkan dan memahami dari konsep-konsep bela diri. Oleh sebab itu, di dalam channel Hidayah Minang sendiri bukan membahas sebatas teknik silet, tapi lebih kepada teknik dalam kehidupan, di mana silet mengajarkan bahwa seluruh teknik-teknik bela diri yang dipelajari di dalam silet dapat diaplikasikan di dalam berbagai hal di dalam kehidupan ini. Nah, termasuk dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti wabah corona ini, maka dilihat kemampuan diri kita, bagaimana kita mampu bertahan, bagaimana kita mampu membela diri dari kondisi-kondisi saat ini. Jadi peluang usaha untuk menciptakan peluang usaha baru dalam kondisi kekinian, dalam kondisi pandemik atau wabah corona saat ini, langkah yang paling tepat adalah menggali potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan banyak sebenarnya, apalagi di zaman teknologi yang serba canggih ini, bisa kita memanfaatkan untuk mengembangkan, untuk mempraktekkan berbagai potensi-potensi yang ada di dalam diri. Jadi channel Hidayah Minang ini biasanya dari dulu membuat tema atau konten-konten yang cukup beragam. Ada usaha ternak ikan, ayam, termasuk sebab saya sendiri juga mendalami berbagai pengetahuan-pengetahuan yang berawal dari tani, rumah makan. Saya juga punya usaha rumah makan dan tutup tahun 2016, dan rencananya pada awal 2020 kemarin saya mau mengulang, tapi mungkin kondisi berkehendak lain sehingga rencana itu tidak jadi. Toh nyatanya memang kalau seandainya saya jadi memulai rumah makan kemarin di awal 2020 mungkin akan gagal karena kondisi pandemik ini. Nah, tapi di sisi lain kita melihat dan mempelajari, menggali kembali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu bertahan dari kondisi pandemik saat ini. Jadi kuncinya untuk menghadapi situasi pandemi corona saat ini, kita harus melihat jauh ke dalam diri kita dan menemukan potensi sejatinya diri kita, sehingga gampang memulai usaha apa yang akan kita lakukan untuk bertahan dari kondisi corona saat ini. Demikian, mudah-mudahan sekilas penyampaian ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga channel ini dapat juga berkembang dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.